Pak Ade Sindiran mengabarkan, batasi transportasi, cara bunuh rakyat ala Abbas lebih sadis dari ISIS pakai corona. Haduh. Orang kalau punya otak pasti bisa bertindak lewat logika dan tidak sembarangan bergerak. Apalagi seorang pemimpin yang kalau otaknya bersih dan jernih justru akan meningkatkan jumlah armada agar tidak ada penumpukan antara penumpang. Kalau penumpukan antara penumpang terjadi nempel-nempelan, toket ketemu toket, paha ketemu titik, mulut gua dekat hidung lu, pasti penularan akan lebih cepat. Masalahnya Abbas ini punya otak atau enggak sih? Pertama-tama kita harus tahu latar belakang dari perekonomian warga Jakarta. Jakarta tidak bisa disamakan dengan Italia, Wuhan, dan berbagai kota yang sudah mengurangi moda transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah mereka. Kita harus tahu demografi kependudukan di Jakarta. Tidak bisa disamakan, apalagi Indonesia adalah negara berkembang yang mayoritas warganya adalah pekerja yang butuh uang. Apalagi Jakarta dengan 70% perputaran uang terjadi di Jakarta, tentu warga tetap harus beraktivitas. Memang saya menghargai apa yang dikerjakan oleh Jokowi dalam membatasi pergi-pergi sebagai bentuk social distancing. Statement Jokowi ini menjadi sebuah himbauan yang tentu bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Akan tetapi Abbas seolah-olah melakukan tindakan yang menghancurkan kredibilitas Jokowi. Abbas malah menutup dan membatasi banyak akses. Alhasil para pekerja yang harus bekerja on-site mengalami kesulitan. Moda transportasi dibatasi, MRT dibuat 20 menit sekali untuk komut. Apalagi jumlah per gerbong dibatasi hanya 60, artinya setiap 20 menit. Hanya ada 6 gerbong dan 60 orang yang bergerak dari satu ke tempat lain. Kalau begitu untuk memenuhi kuota bisa sampai kapan? Kemacetan pun terjadi dengan begitu luar biasa. Para buruh dan kuli tidak bisa bekerja dari rumah. Himbauan Jokowi itu bisa dilihat sebagai himbauan untuk orang-orang yang bisa bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan belajar dari rumah. Tetapi himbauan Jokowi itu tentu tidak bagi mereka yang setiap harinya menggunakan moda transportasi umum MRT. Selain MRT, Transjakarta pun dipotong menjadi beberapa rute saja dengan armada yang berkurang. Logikanya malah terbalik. Seharusnya MRT dan Transjakarta menambahkan armadanya sebanyak-banyaknya dengan membangun infrastruktur yang membuat warga dengan lega masuk ke gerbong atau bus. Sebetulnya yang dihindarikan terjadinya kepadatan penumpang sehingga potensi penularan virus terjadi. Seharusnya yang dilakukan adalah semacam menjaga jarak antara satu individu dan individu lainnya. Cara mengurangi kepadatan penumpang adalah dengan cara menambah armada. Tetapi kenapa Abbas tolol bin goblok gak ada otak itu malah mengurangi armada? Apakah justru dia adalah duta corona antek Amerika? Atau dia sengaja sesuai dengan protap Amerika untuk menghancurkan Jakarta lewat corona? Gila betul. Aneh sekali Trump salaman dengan orang suspek corona tetapi tidak tertular. Apakah dia sudah ada antibodi corona? Kan diduga dibuat di Amerika. Memang ngeri banget kalau Abbas si antek Amerika ini bikin warga Jakarta banyak yang kena corona. Bahaya terbesar sebetulnya bukan wabah corona, tetapi bahaya sejatinya adalah kepemimpinan daerah yang dikendalikan oleh negara adidaya untuk merusak kepemimpinan pemerintah pusat. Jokowi diancam oleh Abbas yang merupakan antek Amerika. Saya tidak tahu bagaimana logika transportasi dan MRT bisa mencegah penularan virus corona. Saya curiga memang Abbas ini ingin warga Jakarta mati, lalu terdata di Indonesia dan yang dijadikan tumbal adalah Jokowi. Strategi ala Amerika dan proxy war ini adalah strategi biadab yang sama sekali mirip binatang. Cara membunuh warga Jakarta pelan-pelan dan cuci tangan lepas tangan lalu untuk mengakui mereka yang membuatnya. Padahal semua itu adalah strategi Amerika yang menggunakan ISIS dan FPI untuk melangsungkan pembantaian mereka kepada umat. Benar-benar berbahaya. Abbas tahu bahwa mayoritas warga Jakarta adalah pekerja yang harus bekerja. Lalu dengan membuat lebih sedikit moda transportasi, ia secara langsung terlibat dalam pembunuhan pelan-pelan warga Jakarta. Abbas ini teroris membunuh lebih kejam dari ISIS. Kalau ISIS gorok leher, Abbas sebar corona. Selamat datang di kota mati, kota Jakarta yang kelam. Tanpa menumpahkan darah dari leher,
Abbas secara langsung menyiksa warga pelan sampai mati. Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Manuel Mawingkang. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,